Pak Wirya mengelap keringat dari dahinya dengan lengan baju yang lusuh. Mentari sudah condong ke barat, dan cangkul di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Tanah ladangnya kering dan pecah-pecah, seolah enggan menerima benih padi yang ia tanam sejak awal musim. Hujan datang tak menentu, dan ketika datang pun hanya gerimis sebentar, lalu panas terik kembali membakar tanahnya. Sudah 3 musim panen ia gagal total. Beras di lumbungnya hanya cukup untuk 2 bulan ke depan, itu pun harus diirit. Istrinya, Bu Kirana, mulai sakit-sakitan karena kekurangan gizi, dan anak bungsunya, Randi, bahkan terpaksa putus sekolah demi membantu mencari rumput untuk pakan ternak. "Pak, mau sampai kapan kita begini?" tanya Bu Kirana suatu malam. Wajahnya tirus, tubuhnya kurus terbungkus kain lusuh. "Kalau panen gagal lagi, kita jual sawah ini saja, pindah ke kota, ikut saudara saya." Pak Wirya mengangguk pelan, tapi dalam hatinya ada perih yang tak bisa ia ucapkan. Sawah ini warisan ayahnya. Ia dilahirkan dan dibesarkan di atas tanah ini. Menjualnya sama saja dengan mengubur nama keluarganya. Malam itu, hujan turun deras, pertama kalinya dalam 2 minggu. Petir menyambar-nyambar, dan suara angin bersiul panjang di sela-sela pepohonan. Pak Wirya tak bisa tidur. Ia duduk di beranda rumahnya, menatap gelap pekat yang menyelimuti ladangnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara seperti rintihan. Samar, jauh dari tengah sawah. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin atau binatang malam. Tapi makin lama, suara itu makin jelas. Suara perempuan menangis, terseduh-seduh. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Didorong rasa penasaran, ia mengambil senter tua dan berjalan menyusuri pematang sawah. Hujan masih turun, tapi tak sederas sebelumnya. Tanah becek membuat langkahnya berat. Ia mengikuti suara tangis itu, semakin jauh ke tengah ladang yang tak terurus. Lalu ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai sampai lutut, dan tubuhnya dibalut kain putih kusam. Ia berdiri diam di atas gundukan tanah. Pak Wirya berhenti. Suara tangisan itu berasal dari perempuan itu. Ia ragu, antara ingin lari atau bertanya. Tapi sebelum ia sempat bicara, perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia biasa. Matanya hitam legam tanpa bola mata, kulitnya pucat seperti mayat, dan mulutnya menganga lebar hingga ke pipi, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tak beraturan. Pak Wirya terjatuh. Senter di tangannya padam. Dunia seolah gelap total. Tapi suara perempuan itu masih terdengar jelas. "Kau ingin panenmu subur, petani?" bisiknya dengan suara yang dalam dan menggema. "Kau ingin emas dan beras bertumpuk di lumbungmu?" Pak Wirya menggigil. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. "Berikan aku 1 jiwa setiap panen raya, maka tanahmu akan menjadi ladang surga." Seketika, perempuan itu lenyap. Hanya suara angin dan hujan yang tersisa. Keesokan harinya, Pak Wirya terbangun di pematang sawah. Bajunya basah dan kotor, tapi tubuhnya utuh. Ia pikir semua itu hanya mimpi aneh. Tapi saat ia pulang ke rumah, sesuatu yang ganjil terjadi. Tanah ladangnya yang sebelumnya kering dan pecah, kini lembab dan gembur. Air mengalir dari saluran irigasi yang sebelumnya mampet bertahun-tahun. Bahkan pohon pisang di samping rumahnya yang hampir mati, kini berbuah besar-besar. Dalam seminggu, benih yang ia tanam mulai tumbuh cepat, lebih cepat dari biasanya. Dalam waktu sebulan, padi sudah menguning, siap panen. Hasil panennya 3 kali lipat dari musim-musim sebelumnya. Orang-orang di desa heran dan iri. "Pak Wirya pakai pupuk apa sekarang? Tanahnya kenapa bisa subur tiba-tiba?" Tapi Pak Wirya hanya tertawa dan berkata, "Rezeki anak soleh." Namun malam menjelang panen raya, sosok perempuan itu kembali muncul di mimpinya. "Mana tumbalnya?" tanyanya, dingin. Pak Wirya terbangun dengan keringat dingin. Ia bingung, siapa yang harus dikorbankan? Apakah semua itu nyata, atau hanya bunga tidur? Pagi itu,
Salah satu tetangganya, Pak Gito, ditemukan tewas di dekat saluran irigasi. Tubuhnya membiru, tanpa luka, tanpa jejak kekerasan. Warga mengira ia terpeleset dan tenggelam. Tapi Pak Wirya tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah tumbal pertama. Dan ia tidak memberikannya. Artinya, sosok itu mengambil sendiri. Dan panennya tetap berlimpah. Pak Wirya hanya bisa menggigit bibir. Dalam hatinya, ia diliputi rasa takut, namun juga girang. Ia tak perlu melakukan apa-apa, dan sudah diberi hasil luar biasa. Tapi dalam bayangannya, wajah perempuan itu terus muncul. Dan kalimatnya terngiang. Satu jiwa, setiap panen raya. Sejak panen raya itu, hidup Pak Wirya berubah drastis. Rumah panggung reot yang dulu hampir roboh kini direnovasi besar-besaran. Atap seng diganti genteng merah, dinding papan diganti tembok semen. Ia bahkan membangun lumbung baru, lebih besar, dan membelikan istrinya emas gelang dan kalung yang mencolok. Warga desa mulai curiga, tapi Pak Wirya selalu berkata, namanya kerja keras, pasti ada hasil. Namun sesungguhnya, kerja keras hanyalah kedok dari rahasia yang makin menyesakkan dada. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, perempuan berwajah setan itu datang membawa suara-suara tangisan. Kadang suara bayi, kadang suara anak-anak, kadang suara laki-laki tua. Semua memohon-mohon, meminta tolong, tapi tak pernah dijelaskan siapa mereka. Tapi Pak Wirya selalu mengabaikannya. Selama hasil panennya melimpah, selama emas terus mengalir, ia menganggap semua itu hanya harga kecil dari keberuntungan. Suatu malam, saat ia tengah merapikan gabuh di lumbung, cangkulnya menghantam sesuatu keras. Ia menggali dengan tangan, dan mendapati peti kayu kecil berwarna hitam, tertanam sekitar 1 meter di bawah lantai lumbung. Peti itu tua, berlumut, dan terkunci rapat. Tapi begitu disentuh, kunci itu terbuka sendiri, seperti ada yang memandu tangannya. Di dalamnya, bertumpuk koin dan emas batangan kecil. Bau anyir menyengat langsung menusuk hidungnya, seperti bau darah dan kemenyan basi. Namun Pak Wirya tak peduli. Ia ambil peti itu dan sembunyikan di bawah ranjang kamarnya. Esok paginya, ia pergi ke kota membeli motor bebek, kulkas, dan televisi layar datar. Semua barang mewah yang dulu hanya ia lihat di rumah kepala desa, kini ada di rumahnya. Anaknya, Randi, dibelikan seragam sekolah baru dan sepeda. Wajah Bu Kirana mulai berseri-seri. Namun dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, "Pak, ini uang dari mana semua ini? Jangan-jangan, sudahlah. Yang penting kita bisa hidup layak," jawab Pak Wirya cepat, menghindari pertanyaan. Namun malam berikutnya, perempuan itu datang lagi. Kali ini tidak hanya muncul dalam mimpi, tapi nyata, berdiri di depan pintu rumah saat jam menunjuk pukul 2 dini hari. Pak Wirya terbangun oleh suara ketukan. Ia membuka pintu perlahan. Perempuan itu berdiri di sana, rambut basah meneteskan air, mata hitam legam menatap tanpa ekspresi. Tumbal kedua, Wirya. Sebelum malam purnama, Pak Wirya membeku. Aku tidak tahu harus siapa," jawabnya tergagap. "Terserah kau, tapi jika kau lalai, aku akan memilih sendiri." Dan seperti asap, perempuan itu lenyap begitu saja. 3 hari kemudian, cucu satu-satunya Pak Gito yang baru berusia 6 tahun, menghilang saat bermain di pinggir sawah. Pencarian dilakukan seluruh warga, tapi hasilnya nihil. Anak itu lenyap tanpa jejak. Ibunya histeris, seluruh desa berduka. Pak Wirya hanya bisa menunduk saat prosesi doa bersama dilakukan. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan penculikan, bukan kecelakaan. Ini adalah bagian dari kesepakatannya. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak melakukan apapun. Makhluk itu yang mengambil, dan tetap memberinya emas. Seiring waktu, bisnis Pak Wirya meluas. Ia mulai menyewakan traktor, menjual pupuk dalam karung besar, bahkan menjadi pemilik toko sembako. Orang-orang menyebutnya juragan sawah. Namun, sejak tumbal kedua, perubahan mulai terasa di rumahnya.
Bu Kirana sering jatuh sakit. Kadang ia bicara sendiri di pojok dapur, menyebut nama-nama aneh. Kadang tubuhnya menggigil hebat tengah malam, bibirnya menyebut dia berdiri di sudut kamar. Dia menatapku. Anaknya, Randi, juga mulai murung. Nilai sekolahnya menurun. Ia mengaku sering melihat bayangan hitam di belakang pintu, dan bau anyir di kamar tidur. Namun yang paling mengerikan adalah malam itu, ketika Pak Wirya bangun, mendapati ranjangnya penuh dengan lumpur basah. Di atas lumpur itu, berdiri perempuan berambut panjang dengan tangan menggenggam kepala anak kecil. Mereka tidak memilih. Kau yang harus menentukan tumbal berikutnya, atau anakmu yang jadi ganti. Seketika bayangan itu lenyap, dan Pak Wirya hanya bisa berteriak. Tapi istrinya tetap tertidur, seolah tak mendengar. Besoknya, ia pergi ke musola, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Ia duduk diam di pojok, menunduk, air matanya mengalir. Hatinya berat, pikirannya kalut. Namun begitu ia pulang dan melihat tumpukan beras dan emas di bawah lumbung, semuanya kembali kabur. Rasa takut digantikan oleh rasa sayang terhadap kekayaan. Harta yang telah membuatnya dihormati, disegani, dan tak lagi lapar. Ia berkata dalam hati, satu jiwa tak sebanding dengan semua ini. Asal bukan keluargaku. Dan kalimat itulah yang menjadi awal dari keserakahannya. 2 musim panen telah berlalu, dan setiap musim, hasil ladang Pak Wirya selalu melimpah. Penduduk desa sudah berhenti bertanya, mereka hanya mengagumi, memuji, dan sebagian diam-diam mencaci penuh iri. Tapi tak ada yang berani mengusik. Pak Wirya kini menjadi tokoh penting. Ia rutin menyumbang untuk pembangunan musola, membantu dana untuk acara desa, dan bahkan mempekerjakan beberapa warga sebagai buruh tani. Namun di balik semua kebaikan itu, rahasia gelap terus menghantui. 1 minggu sebelum purnama ketiga, sosok perempuan itu datang lagi, kali ini lewat cermin di kamar mandi. Pak Wirya tengah mencuci muka ketika melihat pantulan bukan wajahnya, melainkan wajah perempuan bermata hitam dan mulut ternganga. Tumbal berikutnya harus kau pilih sendiri. Kau bilang sebelumnya aku tak perlu memilih, jawab Pak Wirya. Tubuhnya menggigil, tangan mencengkeram wastafel. Kau semakin kaya, maka kau harus ikut serta. Aku tak sanggup, perempuan itu tersenyum. Sanggup atau tidak, tumbal tetap harus ada. Jika tidak, yang aku ambil akan lebih dekat dari jantungmu sendiri. Dan suara itu lenyap. Cermin kembali memantulkan wajah Pak Wirya yang pucat dan penuh keringat dingin. Hari-hari berikutnya, Pak Wirya mulai memandangi orang-orang di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Ia datang ke warung-warung dan menatap setiap wajah yang lewat. Ia ke ladang dan mengamati siapa yang sering beristirahat di pematang, siapa yang menyendiri, siapa yang terlihat paling lemah. Ia tahu ia harus memilih. Tapi siapa? Bu Kirana mulai curiga. Ia sering memergoki suaminya melamun, menggenggam tanah dengan erat, dan bergumam tak jelas di tengah malam. Pak, kau baik-baik saja? Tanyanya suatu malam. Pak Wirya memandang istrinya, lalu mengangguk dengan senyum palsu. Tapi dalam hatinya, ia bergejolak. Ia berpikir, bagaimana kalau tumbalnya orang asing saja? Pendatang, seseorang yang tidak punya keluarga. Dan seolah semesta menjawab, seminggu kemudian datanglah pemuda pengelana, singgah di desa. Namanya Andra. Ia mengaku mencari kerja sambil berjalan kaki keliling desa-desa. Ia tinggal sementara di pos ronda dan membantu beberapa petani mencabuti gulma. Pak Wirya menyambutnya dengan ramah. Ia memberikan makan, bahkan mempersilakan Andra tinggal sementara di gubuk tua belakang rumahnya. Andra senang bukan main, tidak menyangka seorang petani kaya bisa sebaik itu. Namun malam sebelum purnama, saat Andra tertidur lelap di gubuk, Pak Wirya datang membawa sesajen. Ia menggambar lingkaran aneh di tanah dengan darah ayam, meletakkan bunga 7 rupa dan dupa menyala. Ia membacakan mantra yang muncul sendiri dalam mimpinya. Lalu ia menaburkan tanah dari ladangnya ke tubuh Andra yang masih tertidur. Hujan tiba-tiba turun, petir menyambar,
dan tanah di bawah gubuk mulai basah dan tenggelam. Tubuh Andra perlahan ditarik ke dalam lumpur hitam, seperti dihisap oleh mulut bumi. Andra sempat terbangun dan berteriak, namun suara itu seperti teredam. "Pak Wirya, tolong!" Pak Wirya menutup telinga dan memejamkan mata. "Maafkan aku nak, aku hanya ingin melindungi keluargaku." Dan saat ia membuka mata, gubuk itu kosong. Tak ada siapapun. Tanah di bawahnya kembali kering, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, warga bingung. Andra menghilang tanpa jejak. Mereka mengira ia sudah pergi melanjutkan perjalanannya. Hanya Pak Wirya yang tahu bahwa Andra kini menjadi tumbal ketiga. Dan hasil panen kembali lebih luar biasa dari sebelumnya. Tidak hanya padi, tapi juga palawija, buah-buahan, bahkan kebun pisang di belakang rumahnya berbuah 2 kali lipat. Beberapa pembeli dari kota datang menawarkan harga tinggi. Bahkan ada yang ingin bekerja sama membangun gudang besar untuk distribusi hasil tani. Pak Wirya semakin kaya. Ia membeli mobil pickup, membangun rumah 2 lantai, dan mengirim anaknya ke sekolah swasta di kota. Namun, kebahagiaan itu hanya semu. Karena malam-malamnya, perempuan berambut panjang itu mulai muncul lebih sering. Kadang duduk di meja makan, kadang berdiri di samping ranjang, memandangi wajah Bu Kirana yang tertidur. Kadang hanya suaranya bergema di dinding rumah. "Pilih lagi, panen berikutnya sudah dekat. Aku ingin satu lagi, lalu satu lagi, lalu satu lagi." Dan yang membuat Pak Wirya semakin takut, kini ia mulai melihat wajah orang-orang yang ia korbankan. Mereka berdiri di halaman rumah saat malam, wajahnya pucat, mata kosong, bibir membisikkan kutukan. Sampai suatu malam, anaknya, Randi, bertanya dengan nada ketakutan. "Ayah, semalam aku lihat pemuda yang dulu tinggal di gubuk. Dia berdiri di belakang rumah, wajahnya berdarah. Dia bilang, ayah yang menyuruh tanah menelannya." Pak Wirya tak menjawab, ia hanya memeluk anaknya erat. Tapi dalam hatinya, ketakutan mulai mengalahkan logika. Ia sadar, makin lama makin sulit memilih. Dan setiap tumbal berikutnya, makin dekat dengan orang-orang yang ia kenal. Namun meski begitu, ia belum bisa berhenti. Kekayaan telah menjeratnya dalam keserakahan yang tak bisa dihentikan. Dan jauh di bawah tanah ladangnya, suara tawa makhluk itu menggema. Ia tahu, manusia ini telah tergenggam seutuhnya. Sebentar lagi, tumbal keempat akan dipilih. Dan kali ini, ia ingin sesuatu yang benar-benar membuat Pak Wirya menjerit. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Tanah menjadi becek, ladang-ladang basah berlumpur, tapi anehnya, sawah milik Pak Wirya tetap hijau menyala. Tak ada hama, tak ada busuk, malah padi-padi tumbuh lebih subur dibanding ladang manapun di desa. Seolah alam mengistimewakan tanahnya. Warga desa mulai berbisik. Mereka menyebut sawah Pak Wirya sebagai sawah keramat. Ada yang diam-diam berkata, itu tanah bukan lagi tanah biasa, itu tanah yang kenyang dengan nyawa. Pak Wirya tahu, bisikan-bisikan itu benar. Tapi ia pura-pura tuli. Setelah tumbal ketiga, makhluk itu datang lagi. Kali ini bukan hanya di malam hari, tapi siang bolong. Saat Pak Wirya mencangkul, tanah bergelombang di bawah kakinya. Ia terhuyung dan jatuh. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam, menggeliat seperti akar, menarik bajunya. Dan dari celah lumpur, muncul wajah-wajah familiar, wajah Andra, wajah cucu Pak Gito, bahkan wajah perempuan tua dari awal kesepakatan itu. Tumbal berikutnya, harus dari darah dagingmu sendiri. Pak Wirya membelalak. Tidak, jangan anakku. Makhluk itu menyeringai. Keserakahanmu telah melewati batas. Kau telah kenyangkan tanah ini. Tapi tanah juga ingin yang paling berharga darimu. Sejak kejadian itu, Pak Wirya gelisah. Ia tak bisa tidur. Setiap malam mendengar suara langkah kaki kecil berlari di dalam rumah. Bayangan hitam duduk di kursi makan, memandangi istri dan anaknya dengan sorot lapar. Ia mencoba menyembelih ayam dan kambing sebagai penebus, tapi darah mereka hanya menyerap ke tanah lalu menghilang, tanpa hasil.
Tak ada panen musim ini, namun tanahnya tetap mengirimkan kantong-kantong emas yang muncul begitu saja di bawah lumbung. Pak Wirya bingung, ini bukan panen, tapi hadiah atas pengorbanan yang belum lunas. Tanah itu haus, dan semakin tak sabar. Satu malam, Randi sakit keras. Tubuhnya menggigil, matanya kosong, dan ia terus menggumamkan satu kalimat. Dia datang dari sawah, dia ingin aku jadi tumbal, ayah, tolong aku. Pak Wirya panik. Ia membawanya ke dukun desa, namun sang dukun langsung mundur dan berkata, "Aku tak bisa menyentuh anak ini. Dia sudah ditandai makhluk dari bawah tanah. Jika kau ingin selamatkan dia, kau harus bayar lebih dari sekadar darah kambing." Pak Wirya putus asa. Ia berjalan pulang malam itu sendirian, melewati sawahnya yang basah dan berbau busuk. Di tengah sawah, makhluk itu muncul dari lumpur, setengah tubuhnya menyembul keluar, rambut menjuntai menutupi wajah. "Beri aku istrimu," bisiknya. Pak Wirya terkejut. "Tidak, jangan dia. Kalau begitu, anakmu. Pilih salah satu, atau aku ambil keduanya." Pak Wirya menangis, lututnya jatuh ke tanah, mencengkram lumpur yang dingin. Tapi suara itu hanya tertawa. "Keserakahanmu telah memulai ini. Tak ada jalan mundur." Esok harinya, Bu Kirana ditemukan pingsan di dapur. Mulutnya berbusa, tubuhnya kejang. Ia dilarikan ke rumah sakit. Dokter berkata tak ada racun atau penyakit. Tapi tubuhnya terus melemah, seperti ada yang menghisap energi hidupnya. Malam harinya, di rumah sakit, Pak Wirya bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tengah ladang. Di sekelilingnya mayat-mayat menari, tertawa, dan berteriak. Di tengah kerumunan itu, berdiri makhluk perempuan tinggi dengan gaun tanah yang menggembung. "Ini ladangmu, Wirya. Tanah ini milik kami sekarang. Kami ingin darah yang segar, bukan hanya tumbal acak. Kami ingin sesuatu yang berharga." Ketika ia menoleh, ia melihat Randi dan Bu Kirana terikat pada tiang kayu di tengah ladang. Mereka menangis, memanggil namanya. Pak Wirya bangun dengan jeritan. Pagi harinya, ia kembali ke sawah. Ia berdiri lama di tengah ladang. Angin berhembus dingin. Bau lumpur bercampur bau amis darah menguar dari sela-sela jerami. Lalu ia bicara sendiri, "Ambil aku saja. Ambil aku saja, jangan istri dan anakku." Tanah bergemuruh pelan, dan makhluk itu muncul. Tapi kali ini dengan bentuk menyerupai manusia, mengenakan pakaian hitam, wajahnya tetap hancur seperti tanah longsor. "Kesepakatan tidak bisa dibatalkan, tapi bisa diubah. Kau bisa jadi tumbal keempat, tapi setelah itu, kau akan jadi bagian dari ladang ini. Kau tidak akan mati. Kau hanya akan menjadi tanah, menjadi akar, menjadi lumpur." Pak Wirya mengangguk. "Asal keluargaku selamat." Makhluk itu menyentuh kepala Pak Wirya. Seketika tubuhnya kaku, matanya terbalik, mulutnya menganga. Ia terhuyung, lalu jatuh ke lumpur. Tak ada suara, tak ada percikan. Tanah menelannya dengan tenang, seolah menyambut seorang raja. Dan pagi harinya, warga desa melihat sawah Pak Wirya telah berubah. Warnanya tak lagi hijau, tapi merah kecoklatan. Padi-padi tumbuh lebih tinggi dari biasanya, namun daunnya tajam seperti pisau, dan bulirnya keras seperti tulang. Bu Kirana dan Randi sembuh seketika. Mereka memutuskan pindah dari desa, tanpa sepatah kata. Rumah mereka dikunci, sawahnya dibiarkan terbengkalai. Namun beberapa warga bersumpah, setiap malam purnama, terdengar suara-suara aneh dari tengah ladang itu. Suara lelaki menangis, suara jeritan, dan kadang, suara tawa perempuan yang seolah berasal dari dalam bumi. Beberapa bulan telah berlalu sejak Pak Wirya menghilang dan ladang miliknya terabaikan. Bu Kirana dan Randi pergi meninggalkan desa. Mereka pindah ke kota, hidup dengan sisa-sisa kenangan dan sedikit uang yang mereka bawa. Kehidupan mereka perlahan membaik, meskipun selalu ada bayang-bayang kelam dari masa lalu yang menghantui. Namun, keheningan desa yang pernah penuh dengan kebaikan dan kedamaian, kini berubah. Orang-orang mulai mendekati ladang milik Pak Wirya dengan rasa takut dan rasa ingin tahu.
Ada yang mengatakan bahwa ladang itu dihuni oleh roh jahat, sementara yang lain percaya bahwa tanah itu menyimpan kekuatan luar biasa yang bisa memberikan kekayaan kepada siapapun yang berani mendekat. Salah satu orang yang tak bisa menahan rasa penasaran adalah Agus, seorang pemuda dari desa tetangga. Ia mendengar cerita tentang ladang Pak Wirya dan keserakahannya, lalu datang untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Agus adalah seorang petani muda yang hidup dalam kemiskinan. Ia memiliki istri dan seorang anak yang masih kecil. Kehidupannya penuh perjuangan, dan ia sering merasa tidak ada jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Pada suatu pagi, setelah mendengar cerita tentang ladang yang tak pernah gagal menghasilkan panen melimpah, Agus memutuskan untuk mencoba peruntungan. Ia datang ke desa yang kini kosong, kecuali beberapa warga yang masih tinggal dan menyimpan rasa takut. Mereka memperingatkan Agus untuk tidak mendekati ladang Pak Wirya. Tapi seperti kebanyakan orang yang terperangkap dalam kesulitan hidup, Agus tak bisa menahan godaan. Dengan hati-hati, Agus memasuki ladang itu. Tanahnya tetap subur, tetapi suasana di sekitarnya terasa menyesakkan. Angin berhembus lembut, tetapi bau aneh yang memadukan tanah basah dan sesuatu yang busuk terus tercium. Tanah itu terasa lebih keras daripada tanah lainnya, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Di tengah ladang, Agus berdiri dan menatap jauh ke horizon. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Suara bisikan lembut terdengar dari bawah tanah, seperti memanggil-manggil. "Aku tahu kau datang," suara itu terdengar dalam pikirannya. "Aku tahu keinginanmu." Agus tersentak, tubuhnya terasa kaku. Namun, rasa penasaran yang menguasai dirinya membuatnya tak bisa bergerak dari tempat itu. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dalam ke ladang. Tiba-tiba, sebuah tangan keluar dari tanah. Tangan itu hitam legam, dengan jari-jari yang panjang dan bengkok. Agus terkejut, tetapi rasa takutnya lebih mengarah pada perasaan ingin tahu. Ia berlutut di tanah dan mengusapnya. "Apa yang kau inginkan?" Suara itu kembali terdengar, lebih dalam kali ini. Agus menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. "Aku ingin kekayaan. Aku ingin hidup lebih baik untuk keluargaku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kemiskinan," jawab Agus, hampir tanpa suara. Tangan itu menarik dirinya lebih dalam, hampir seperti merasuki tubuhnya. Agus merasa tenggelam, tetapi tak bisa melawan. Ketika ia membuka mata, ia melihat seorang wanita berdiri di depannya, mengenakan gaun hitam dan rambut panjang yang mengelilingi wajahnya. "Kau memilih jalan yang gelap, pemuda," kata wanita itu dengan suara serak. "Jika kau ingin kekayaan, kau harus membayar harga yang setimpal. Tanah ini akan memberimu apa yang kau inginkan, tapi ada syaratnya." Agus mengangguk tanpa berpikir panjang. Apapun yang terjadi, ia bersedia mengorbankan apa saja. Tanpa rasa takut, ia menerima tawaran itu. "Kau akan menjadi bagian dari ladang ini. Tanah ini akan menghisap darahmu dan memberi kekayaan yang kau inginkan. Tapi kau tidak akan pernah bebas lagi. Kau akan tinggal di sini, dalam tanah ini, selamanya." Agus merasa tubuhnya mulai berubah. Ia merasa ada sesuatu yang mengalir dari dalam tanah ke tubuhnya, seolah akar-akar tanah itu meresap ke dalam tubuhnya, mengambil alih segala yang ada di dalam dirinya. Ia merasakan keserakahan dan kekayaan mengalir ke dalam jiwanya. Namun pada saat yang sama, ia juga merasakan bahwa sesuatu yang gelap dan tak bisa kembali berubah ada di dalam dirinya. Ladangnya mulai berubah. Padi yang tumbuh tinggi dan kokoh tiba-tiba berbuah dengan cepat. Tanah menjadi lebih subur dari sebelumnya. Semua orang yang datang melihatnya terkejut dengan kemajuan yang begitu pesat. Namun, seperti yang terjadi pada Pak Wirya, harga yang harus dibayar sangat mahal. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Agus mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Tanah di ladangnya terus menyerap segala yang ada. Hasil panen yang berlimpah, tetapi tubuhnya merasa semakin lemah. Ia merasakan akar-akar tanah yang mengikat kakinya, semakin dalam, semakin kuat, seolah menariknya ke dalam. Setiap malam,
Agus mendengar bisikan-bisikan dari ladangnya, suara-suara yang menyuruhnya untuk terus bekerja, terus menggali, terus menyirami tanah. Rasa lapar yang mengerikan menguasainya, dan ia tak bisa menahan diri untuk mengorbankan lebih banyak darah. Di suatu malam, ketika ia berjalan ke ladangnya, tubuhnya terasa semakin berat, dan tanah itu semakin sulit untuk dilalui. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan langkahnya terseok-seok. Ia melihat ke ladang, dan sekali lagi, wajah-wajah yang sudah ia tinggalkan muncul dari tanah. Wajah Andra, Pak Wirya, dan orang-orang yang telah menjadi korban keserakahannya. "Tumbalmu belum selesai," suara itu menggema. "Semua yang kau dapatkan datang dengan harga. Dan sekarang, kau harus membayar." Agus berteriak, tapi suaranya hanya teredam oleh suara tawa yang bergema di bawah tanah. Tanah itu menyedotnya, perlahan, semakin dalam, hingga akhirnya, tubuh Agus lenyap ke dalam bumi. Ladang yang semula subur kini berubah menjadi kuburan yang haus akan lebih banyak darah. Dan di atas tanah itu, padi-padi tetap tumbuh, subur dan berbuah lebat, menarik lebih banyak orang yang datang untuk mencoba peruntungan. Pagi hari setelah Agus menghilang, warga desa menyadari sesuatu yang janggal. Ladang Pak Wirya yang sempat ditinggalkan, kini telah digarap kembali. Namun tak seorang pun melihat siapa yang mengelolanya. Tak ada suara bajak, tak ada jejak kaki, namun padi di ladang itu tumbuh lebih tinggi, lebih lebat, dan lebih cepat dari biasanya. Desas-desus kembali menyebar, kali ini lebih mencekam. Mereka mengatakan tanah itu hidup, bahwa sawah itu kini memilih tuannya sendiri, dan akan terus meminta lebih banyak nyawa untuk terus berbuah. Beberapa warga yang penasaran datang untuk melihat dari dekat. Mereka mendapati sesuatu yang mengerikan. Di ujung pematang, tertancap sebuah cangkul tua, berkarat dan meneteskan lumpur. Di bawahnya, sepasang sandal yang masih utuh. Warga tahu itu milik Agus. Yang membuat semuanya makin menakutkan adalah keberadaan sebuah patok kayu di tengah sawah, sama seperti tiang tempat Pak Wirya dulu melihat istri dan anaknya terikat dalam mimpinya. Kali ini, tiang itu berdiri nyata. Terukir di kayunya, samar-samar terbaca nama Agus. Sementara itu, jauh di kota, Bu Kirana dan Randi menjalani kehidupan baru mereka dengan tenang. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, Randi mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya berada di tengah ladang yang dipenuhi padi merah, bukan kuning. Darah menetes dari ujung-ujung bulirnya. Di tengah ladang itu, berdiri seseorang yang ia kenal, ayahnya. Pak Wirya tidak menatap anaknya dengan kasih, melainkan dengan tatapan kosong. Di belakangnya, berdiri sosok lain, lebih muda. Wajahnya berlumpur, matanya hitam legam. Randi mengenalnya, meski hanya samar, itu Agus. "Randi, kau harus pulang," suara Pak Wirya berbisik. "Jangan, mereka ingin kamu." Suara lain, suara perempuan yang tak ia kenal, datang dari bawah tanah. Ketika Randi terbangun, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ia menggigil, merasa kakinya dingin seperti direndam lumpur. Bu Kirana mencoba menenangkannya, tetapi anak itu tak henti-hentinya menangis, menunjuk ke arah jendela. Ayah di luar, dia minta aku pulang." Beberapa malam berikutnya, mimpi itu terus datang. Semakin jelas, Randi tidak hanya melihat ladang, tapi mendengar suara-suara. Suara teriakan, tawa, dan tangisan. Ia bahkan bisa mencium bau lumpur busuk saat tidur. Dan pada malam ketujuh, Randi tidak terbangun. Pagi harinya, Bu Kirana menemukannya membatu di tempat tidur. Matanya terbuka, menatap langit-langit, namun jiwanya seolah hilang. Dokter memeriksa, dan tidak menemukan kelainan apapun. Tapi anak itu seperti tertarik ke dalam dunia lain. Bu Kirana panik, namun sebuah surat tanpa nama tiba di bawah pintu apartemen mereka. Kertasnya berbau tanah dan darah. Tulisannya miring-miring seperti dicakar. "Ladang menagih darah. Jika kau ingin anakmu kembali, kembalilah ke tanah tempat semua ini dimulai." Bu Kirana gemetar membaca surat itu.
Tangannya mengepal, air matanya jatuh. Ia tahu hanya satu tempat yang dimaksud, ladang Pak Wirya. Tanpa pikir panjang, ia membawa tubuh Randi yang masih tak sadarkan diri dan kembali ke desa. Desa itu kini seperti kota mati. Beberapa rumah terbengkalai, dan ladang Pak Wirya berdiri seperti mahkota di tengah-tengahnya, besar, menjulang, dan hidup. Saat Bu Kirana melangkah ke pematang, tanah gemetar pelan. Angin bertiup aneh, dan suara-suara muncul dari rerumputan. Akhirnya dia kembali. Darahnya masih tersisa. Yang dulu menolak, kini datang menyerah. Ia tidak gentar. Ia menancapkan kaki di tanah yang dulu menjadi tempat suaminya terakhir kali terlihat. Ia menatap ladang yang bergelombang seperti lautan, dan berteriak, "Bawa aku, bukan anakku. Aku yang seharusnya ikut suamiku, bukan dia." Tanah di bawahnya merekah. Lumpur menyembur pelan, dan dari dalam, muncul makhluk perempuan dengan gaun dari akar dan rambut menjulur menutupi wajah. "Kau datang, dan membawa darah keturunan. Lepaskan dia," ujar Bu Kirana sambil memeluk tubuh Randi. "Jika ingin anakmu bebas, kau harus menanam dirimu sendiri." "Aku rela," jawab Bu Kirana tegas. Makhluk itu tersenyum, dan dari tanah muncul tiang kayu lain, berdiri kokoh di tengah sawah. Nama Kirana perlahan terbakar di kayunya. Bu Kirana memeluk anaknya erat, lalu melangkah ke tiang itu. Saat ia menempelkan punggung ke tiang tersebut, tanah melingkupi kakinya, naik perlahan hingga ke dada, lalu ke leher. Matanya menatap anaknya yang tiba-tiba menjerit dan sadar kembali. "Ibu jangan." Tapi sudah terlambat. Tubuh Bu Kirana telah lenyap di dalam ladang. Dan dari tengah tanah, tumbuh satu batang padi besar, dengan bulir merah menyala, dan daun yang tajam seperti pisau. Randi ditinggalkan di tepian sawah, tak sadarkan diri. Namun tubuhnya kini kembali bernyawa. Saat ia membuka mata, ia tahu ibunya telah menjadi bagian dari ladang itu. Sama seperti ayahnya. Sama seperti Pak Agus, sama seperti orang-orang yang terlalu rakus untuk mendengar suara hati mereka sendiri. Dan ladang itu akan terus tumbuh, menantikan tumbal berikutnya. 1 tahun kemudian, desa Sukamukti, yang dulunya tenang dan penuh sawah hijau, kini menjadi tempat yang dihindari siapapun. Nama desa itu tak lagi muncul di peta. Jalan menuju ke sana telah tertutup ilalang dan semak belukar yang tumbuh terlalu cepat, seolah alam sendiri berusaha menghapusnya dari dunia manusia. Tapi bagi sebagian orang, terutama mereka yang terdesak kemiskinan, penderitaan, atau ambisi buta, desa itu masih hidup dalam cerita-cerita gelap. Cerita tentang ladang terkutuk, yang bisa membuat siapapun menjadi kaya raya, asalkan bersedia memberikan sesuatu yang lebih mahal dari uang. Randi kini berusia 13 tahun. Sejak kejadian itu, ia tinggal di panti asuhan di kota kecil. Tubuhnya sehat, tetapi pikirannya rusak. Ia tidak banyak bicara, tidak bermain seperti anak-anak lain, dan setiap malam, ia berdiri di jendela, memandangi langit sambil menggenggam seutas rumput kering yang ia ambil dari ladang milik ayahnya sebelum desa itu tertutup. Para pengasuh sering menemukan ia tidur sambil menggigil, bergumam dalam tidurnya. Ladang itu belum selesai, ladang itu masih lapar. Mereka mengira itu trauma biasa. Tapi malam demi malam, gangguan semakin sering. Hujan turun hanya di sekitar panti asuhan, dan tanah di belakang bangunan mulai lembab, basah seperti lumpur sawah. Seekor ayam mati tanpa sebab, dan pagar kayu tumbuh jamur merah yang aneh. Salah satu pengasuh, Bu Sri, merasakan sesuatu yang tak beres dan memutuskan membawa Randi ke gereja untuk didoakan. Namun saat pendeta memulai doa, Randi memuntahkan segumpal tanah basah, dan dari mulutnya muncul sehelai bulir padi berdarah. Suasana menjadi kacau, anak-anak ketakutan, dan panti asuhan pun ditutup sementara. Suatu malam, Randi menghilang. Ia berjalan tanpa suara, tanpa alas kaki, menembus hujan dan lumpur. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi kakinya tahu arah. Jalan-jalan sepi kota, rel kereta tua, bahkan hutan belantara ia lalui, sampai akhirnya
ia tiba kembali di Sukamukti. Desa itu kini hanya bayangan. Semua rumah tinggal puing, tetapi ladang milik ayahnya tetap berdiri. Tanahnya tetap basah, penuh padi tinggi yang bulirnya berwarna merah tua. Randi berdiri di tengah ladang itu. "Ini rumahku," katanya perlahan. Dari bawah tanah, suara-suara muncul. "Kau kembali, anak ladang. Darahmu masih mengalir di akar kami. Kami belum kenyang." Tiang-tiang kayu yang dulu tertulis nama Wirya, Agus, dan Kirana, kini berdiri berjejer seperti nisan. Tapi ada satu tiang yang kosong, belum bertuliskan nama. Randi tahu itu untuknya. Makhluk dari tanah mulai muncul, satu persatu. Sosok-sosok tanpa wajah, dengan tubuh lumpur dan tangan panjang seperti akar. Mereka mengepung, menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti doa kotor. "Jadilah penjaga baru, tinggal dan beri makan. Kekayaan adalah kutukan yang tak bisa mati." Namun Randi, dengan suara kecil dan tubuh gemetar, berteriak, "Tidak, aku bukan seperti kalian. Aku tidak serakah. Aku hanya ingin keluargaku kembali." Tiba-tiba, tanah di bawahnya meledak, dan ia jatuh ke dalam liang hitam. Di dalamnya, ia melihat wajah ayahnya, ibunya, dan bahkan Pak Agus. Mereka duduk bersila, seperti tertanam hidup-hidup, namun mata mereka kosong. "Kami menyesal," ujar Pak Wirya. "Tapi ladang ini tidak membiarkan siapapun pergi." "Lari Randi, sebelum akar itu mengambil hatimu," bisik Bu Kirana, air mata mengalir dari matanya yang lumpuh. Randi menggigil. Di sekelilingnya, akar-akar mulai merayap, mencari jalannya ke tubuhnya. Tapi di saat itu, ia memegang erat gulungan rumput kering yang selama ini ia simpan. Gulungan itu bercahaya. Ia ingat, rumput itu ia petik dari ujung ladang, tempat di mana ibunya memeluknya untuk terakhir kali. Ia menggenggamnya kuat-kuat dan berteriak, "Aku tidak akan mewarisi kutukan kalian." Cahaya meledak dari tangannya, dan seluruh ladang bergetar hebat. Akar-akar terbakar, tiang-tiang nisan hancur, dan padi-padi merah mengering seperti disedot waktu. Randi terlempar keluar dari liang itu. Keesokan harinya, warga dari desa tetangga menemukan seorang anak laki-laki tak sadarkan diri di tengah tanah gersang, yang dulunya adalah ladang subur milik Pak Wirya. Tapi kini, tanah itu mati. Tak ada sehelai rumput pun tumbuh. Hanya tanah kering dan tiang-tiang kayu hangus. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi akar. Ladang itu kenyang untuk sementara. Harta yang datang terlalu mudah seringkali membawa harga yang terlalu mahal. Kisah Pak Wirya hanyalah satu dari banyak cerita tentang bagaimana keserakahan manusia dapat membuka pintu bagi kegelapan yang tak terbayangkan. Kekayaan tidak akan berarti jika harus dibayar dengan jiwa sendiri, atau lebih buruk lagi, dengan jiwa orang-orang yang kita cintai. Ingatlah, tidak semua berkah datang dari langit. Sebagian datang dari bawah tanah, dan menuntut balasan yang tak pernah selesai. Karena ketika manusia berhenti merasa cukup, ladang iblis akan terus tumbuh, menunggu korban berikutnya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.